Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber berkah, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber manfaat bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang Keberadaan, Sang Kehadiran, yang senantiasa mengurus dan mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa membimbing dan mengarahkan kita agar kita selalu mencapai kebahagiaan dan tidak keluar dari frekuensinya. Oleh karena itu, cinta kasih yang luar biasa senantiasa ditumpahkan kepada kita di setiap ruang dan waktu. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, mari kita awali proses belajar kita kali ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, terutama selalu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk menjalani proses belajar di ruang kehidupan ini, sehingga kita semakin bijak, semakin luas sudut pandangnya, semakin tentram, semakin bahagia, semakin bisa melepaskan dari segala dualitas. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang ke-8 dari Hidup Menakjubkan ini, saya perlu menegaskan kembali, kata cinta yang saya ucapkan itu bukan rasa perasaan, tapi cinta yang saya ucapkan adalah kekuatan positif yang telah membuat alam semesta ini terbentuk. Kekuatan positif yang telah membuat semua penemuan-penemuan teknologi bisa kita rasakan. Kekuatan positif yang membuat kita terlahir ke alam semesta ini. Kekuatan positif yang membuat anak-anak kita terlahir. Kekuatan positif yang membuat cucu-cucu kita terlahir. Kekuatan positif yang selalu membawa manusia kepada kebahagiaan. Kalau saya menyebut kata mencintai, artinya adalah kita sudah mampu menggunakan kekuatan positif itu, mengungkapkan kekuatan positif itu, sehingga kekuatan positif itu sudah menjadi pikiran, sudah menjadi perasaan. Oleh karena itu, sebagaimana hukum tarik-menarik, yang serupa akan menarik yang serupa, maka ketika kita mengungkapkan cinta, mengungkapkan kekuatan positif, maka yang akan datang dan hadir dalam kehidupan kita adalah segala hal yang positif. Maka hidup kita menjadi penuh dengan keberlimpahan dan keberkahan. Barangkali perlu saya tegaskan kembali, yang dimaksud dengan cinta adalah kekuatan positif. Mencintai berarti menggunakan kekuatan positif itu. Kenapa perlu saya tekankan ini? Karena di episode yang ke-8 ini tentang hidup yang menakjubkan, kita akan banyak sekali menggunakan istilah-istilah itu, dan perlu saya tegaskan supaya kita tidak salah persepsi, salah memahami. Karena kita sudah terbiasa memahami sesuatu seperti kebanyakan orang memahami. Para sahabat, di episode yang ke-8 ini, yang pertama saya akan membukakan sedikit rahasia tentang kunci-kunci pembuka kekuatan positif. Ada beberapa kunci untuk membuka kekuatan positif pada diri kita, dan kunci-kunci itu kalau kita sudah mengenalnya, apalagi bisa menggunakannya, yang namanya kunci itu adalah pembuka. Maka semua berkah kehidupan yang tersembunyi di alam semesta, termasuk pada diri kita sendiri, maka akan terbuka dengan sendirinya. Langkah pertama, kunci utama untuk membuka kekuatan positif pada diri kita adalah kita harus belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Sekali lagi, belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Bukan melekat pada kehidupan, tetapi
belajar jatuh cinta pada kehidupan ini. Yang namanya jatuh cinta berarti kita selalu diliputi oleh kegembiraan, sukacita, keindahan. Itu yang saya maksud. Seberapa besarnya cinta kita kepada kehidupan yang ada sekarang, yang kita rasakan saat ini, kalau kita bisa melipat gandakan perasaan itu, bisa 10 kali, 100 kali, 1000 kali, mungkin juga 100.000 kali, karena seperti yang saya sampaikan di episode yang sebelumnya, kekuatan positif itu tidak ada batasannya. Kekuatan positif itu tidak terbatas. Berbeda dengan ketika seseorang jatuh kepada ketiadaan kekuatan positif, maka ada titik nadirnya, ada titik rendahnya. Dan titik rendah itu adalah titik kebangkitan seseorang. Karena tidak mungkin ada orang yang nyaman terus dalam penderitaan. Maka titik rendah penderitaan yang dicapai oleh seseorang bisa menjadi titik balik orang itu mencapai kebangkitan. Jadi tidak ada plafon sebetulnya untuk kadar cinta yang mampu kita rasakan. Dan semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau sekarang kita sudah memiliki ya yang namanya perasaan positif di dalam diri kita, nah sekarang tugas kita cuma tinggal melipat gandakan perasaan itu. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terserah kita. Sekali lagi tidak ada plafon untuk itu. Kita harus sadar bahwa sebetulnya kita terbuat dari cinta. Dan itulah inti zat dan sifat kita. Mari kita kembali ke belakang. Sebetulnya kita semua tercipta akibat ayah ibu kita berpelukan. Kita tercipta bukan hasil pukul-pukulan. Kita tercipta oleh kekuatan positif. Kita tercipta oleh cinta. Dan kalau tidak disemaikan cinta oleh Allah kepada ayah dan ibu kita, mungkin kita pun tidak ada. Dan semua kita tercipta itu karena cinta. Oleh karena itu, maka inti dari zat kita, inti dari sifat kita itu adalah cinta. Jadi kalau kita merujuk ke belakang, ya proses terbentuknya diri kita karena kita produk dari cinta, maka orang yang selalu berkesadaran seperti itu tidak mungkin di kehidupan ini ya mengalami ketiadaan cinta. Maka orang yang sadar dengan asal usulnya, setiap ruang dan waktu yang dia lakukan adalah selalu mengungkapkan cinta, mengungkapkan kekuatan positif pada semesta. Dan siapapun yang terus-terus mengungkapkan kekuatan positif pada pikiran dan perasaannya, maka ya tidak bisa tidak bisa tidak perlu diragukan lagi, maka dia akan bisa menerima ya limpahan keberkahan yang positif dari semesta. Karena siapa yang memberi, maka dia akan menerima. Ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, setiap batasan-batasan kehidupan pun akan lenyap. Karena sesungguhnya semua yang membuat manusia terbatas karena batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Karena manusia sering mengatakan, saya tidak bisa. Manusia sering mengatakan, itu tidak mungkin. Manusia sering mengatakan, seakan-akan dirinya itu tidak layak untuk mencapai sesuatu. Nah, batasan-batasan itu yang sering ya ditanamkan kadang-kadang oleh lingkungan kepada seseorang, dan orang itu kemudian menanamnya di pikiran bawah sadar, dan batasan-batasan itu akan kemudian terbawa terus-menerus dalam kehidupan. Tetapi ya, ketika seseorang sudah jatuh cinta pada kehidupan, maka setiap batasan itu menjadi lenyap. Kita perhatikan ya, sederhana saja. Kalau kita bisa sering-sering memperhatikan tubuh kita saja, tubuh kita yang terdekat dengan kita, bagaimana anugerah mata dan penglihatan yang diberikan pada kita, bagaimana anugerah telinga dengan pendengaran yang diberikan kepada kita, bagaimana anugerah mulut kita dan kita diberi kemampuan untuk berbicara, bagaimana anugerah nafas kita, bagaimana anugerah tangan kita, bagaimana anugerah jantung kita, bagaimana anugerah paru-paru kita, lambung kita, bagaimana anugerah kaki kita. Memperhatikan yang sederhana saja pada diri kita, kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu akan terasa adanya kalau sudah tidak ada. Coba perhatikan ya, ketika kita mengalami rasa sakit saja. Misalnya sakit di kaki kita. Biasanya kita bisa lari, kemudian tidak bisa lari. Biasanya jalan kita tegak, kemudian jalan kita tidak tegak. Apalagi ada orang yang mungkin saja mengalami serangan saraf ya di bagian otaknya sehingga melumpuhkan kakinya. Biasanya dia berjalan dengan mudah, kemanapun dia pergi bisa diantarkan oleh kakinya. Kemudian tiba-tiba harus menggunakan kursi roda, harus menggunakan tongkat, dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu terasa adanya ketika tidak ada.
Nah, oleh karena itu maka ketika kita memperhatikan betapa besarnya berkah tubuh ini dengan segala organ tubuh yang diberikan Allah kepada kita. Dan saya pernah mengatakan di kajian yang sebelumnya, hidup adalah merasakan kehidupan. Dan untuk merasakan kehidupan, kita diberikan bekal yang begitu lengkap di dalam diri kita. Ya, semua panca indera kita, semua organ tubuh kita, rasa yang diberikan kepada kita. Bukankah itu sebetulnya sangat luar biasa? Ketika kita mampu berterima kasih atas anugerah tubuh saja sebagai kendaraan yang sangat hebat, yang senantiasa membawa kita terus-menerus dalam proses perjalanan kehidupan ini, kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan ini. Dalam sektor yang parsial, yaitu tubuh kita sendiri. Apalagi kalau kita memperhatikan yang lebih luas. Bagaimana keberadaan udara, bagaimana keberadaan matahari, bagaimana keberadaan air, bagaimana keberadaan api. Coba, kalau tidak ada api, tentu saja kita tidak bisa memproses seluruh makanan kita. Bahkan banyak orang yang tidak pernah berterima kasih. Pada api saja lupa. Ketika api menyala, lupa berterima kasih. Padahal ketika api tidak menyala, coba ya, mau memasak air tidak bisa. Memasak nasi tidak bisa. Dan tidak mungkin kan kita menelan mentah-mentah beras yang keras itu. Kalau tidak dimasak, tidak ada rasanya. Kita mau makan sayur, kalau tidak ada api, tidak bisa. Kita juga mau memasak lauk pauk, kalau tidak ada api, tidak bisa. Coba perhatikan itu semua. Kalau kita bisa memperhatikan betapa hidup semua unsur-unsur dalam hidup ini luar biasa dan menakjubkan, maka kita akan jatuh cinta pada kehidupan. Siapapun yang jatuh cinta pada kehidupan, maka dia punya rasa yang positif pada kehidupan, maka kehidupan akan memberikan yang luar biasa kepada dirinya. Inilah sebetulnya yang ingin saya sampaikan di episode yang ke-8. Dan puncaknya nanti saya akan berbicara tentang rasa syukur. Karena rasa syukurlah yang bisa melipat gandakan ya semua berkah dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan ajaran semua agama yang yang dianut oleh kebanyakan manusia di semesta ini. Dan nanti kita akan sampai ke situ. Nah, selanjutnya, jadi ketika kita jatuh cinta kepada kehidupan, sekali lagi setiap batasan akan lenyap. Karena sebetulnya semua batasan itu berasal dari ketiadaan cinta. Semua batasan itu karena kita tidak bisa mengungkapkan cinta. Ketika kita bisa mengungkapkan cinta dan kita bisa jatuh cinta pada kehidupan, semua batasan-batasan itu akan lenyap. Jadi sesungguhnya kita bisa melampaui ya batasan dalam hal apapun. Batasan dalam hal uang, batasan dalam hal kesehatan, batasan dalam hal kebahagiaan, batasan dalam kegembiraan, batasan dalam jalinan hubungan. Jadi semua itu dapat dilampaui. Batasan-batasan itu dapat dilampaui. Syaratnya cuma satu, kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kita tidak punya perlawanan lagi. Dan apapun yang kita cintai akan muncul. Apapun yang kita inginkan akan muncul secara serta-merta. Karena apa? Sudah tidak ada perlawanan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita menolak sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup, sebenarnya ketika kita mengatakan tidak, sesungguhnya kita sedang mengatakan iya. Karena menurut hukum tarik-menarik, penolakan itu berarti kita sedang memancarkan perasaan buruk terhadap sesuatu. Dan ketika perasaan kita buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk. Jadi ketika kita mengatakan tidak pada hal yang tidak kita inginkan, sebetulnya hukum tarik-menarik memahaminya, kita mengatakan iya. Nah, itulah mekanismenya, itulah rahasianya. Sudah saya bukakan pada kesempatan pada episode yang sebelumnya. Para sahabatku, ketika kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan ini, ya, kesempatan-kesempatan akan berdatangan. Semua akan berdatangan ke dalam kehidupan kita. Bahkan sentuhan kecil saja sudah cukup untuk menghapuskan hal-hal yang negatif. Dan barangkali banyak sekali yang kita menyaksikan. Ada sekelompok orang yang dengan upaya sedikit saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Tapi ada sekelompok orang lain dengan upaya yang sangat kerja keras, tetapi dia tidak mendapatkan berkah seberlimpah orang tadi, ya, yang dengan sentuhan kecil saja dia mendapatkan berkah yang banyak. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya sebenarnya sederhana. Yang satu sudah mampu mengungkapkan kekuatan positif, yang satu belum mampu mengungkapkan kekuatan positif. Karena yang satu sudah melampaui segala batasan, yang satu masih terperangkap oleh batasan-batasan. Itu yang menyebabkan perbedaannya. Dan kita sama sekali kadang-kadang mengabaikan semua ajaran yang disampaikan oleh semesta kepada kita. Padahal setiap hari begitu banyak sebetulnya pelajaran yang ditampakkan kepada kita. Cuma kita abai terhadap semua itu. Kan setiap hari kita bisa menyaksikan mengapa ada orang yang hidupnya
dipenuhi oleh keberlimpahan? Mengapa ada orang yang hidupnya justru dipenuhi oleh kekurangan? Di mana letak perbedaan mereka? Dan selama ini kita memahami seakan-akan itu adalah takdir yang diberikan oleh semesta kepada kedua orang itu. Bagaimana mungkin semesta yang punya cinta kasih yang tanpa batas kemudian membeda-bedakan? Bahkan Allah mengatakan dirinya bukankah sebagai yang maha adil. Dan Allah tidak mungkin, ya, tidak mungkin memperlakukan hamba-hamba yang dicintainya berbeda. Dan Allah itu menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan berkah yang sama. Yang menyebabkan dua orang itu berbeda mendapatkan berkah, itu bukan Allah sebetulnya, tapi dirinya sendiri. Sekali lagi, dirinya sendiri. Itu yang harus kita pahami. Jadi penentu kehidupan kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita akan merasa jauh lebih nyaman daripada yang kita kira. Kita bisa merasakan sesuatu yang lebih nyaman daripada yang kita rasakan. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah bisa jatuh cinta kepada kehidupan. Bahkan orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan sudah tidak terjebak lagi oleh benar salah, baik buruk. Karena apa? Dia sudah bisa melihat segala hal yang terjadi sebagai kebenaran. Bahkan dia bisa menangkap pesan-pesan di balik semua itu. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau saya sedang mengajarkan fisika, misalkan yang sederhana saja. Kita mengenal dalam fisika ada yang namanya anomali air. Jadi air itu yang memiliki sifat yang berbeda, yang disebut dengan anomali. Yang namanya anomali oleh kebanyakan orang kan dipahami sebagai sesuatu yang aneh dan dianggap sesuatu yang negatif. Pada sesungguhnya, kalau air tidak punya anomali, tentu saja ya begitu banyak kehidupan yang akan musnah. Sambil contoh yang sederhana ya, saya jelaskan supaya semuanya bisa memahami. Air itu, ya. Yang pertama, air yang saya maksud ini adalah H2O. H2O. Jadi air itu terbentuk oleh 2 atom H dan 1 atom O. Jadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi unsur pembentuk air ada 2. Yang pertama adalah hidrogen. Dan yang kedua adalah oksigen. Oksigen. Kalau kita mau memperhatikan sifat, sebetulnya hidrogen, oksigen, ini kan sifat-sifat api sebetulnya. Tetapi 2 unsur ini berpadu, 2 atom H, kemudian 1 atom oksigen, kemudian membentuk 1 molekul yang namanya molekul air. Ternyata justru ya, air ini yang bisa melawan api. Makanya pemadam kebakaran ketika ada kebakaran, api yang menyala-nyala itu pasti butuh air. Padahal sebetulnya di dalam air ini ada unsur apinya, hidrogen dan oksigen. Tetapi ketika berpadu, malah dia bisa mengalahkan api. Bukankah itu luar biasa? Nah, kalau kita perhatikan, salah satu dari sifat air yang sangat luar biasa. Yang pertama, air itu punya sifat molekulnya, molekul air itu bersifat polar. Bersifat polar. Jadi artinya, muatan positif dan negatif dari molekul air tidak pernah berada pada satu titik. Semua molekul di alam semesta ini, pusat muatan negatif dan pusat muatan positifnya berada pada satu titik. Tapi satu-satunya molekul di alam semesta yang tidak berada pada satu titik, artinya secara alami sudah terpolarisasi, hanya molekul air. Oleh karena itu, maka molekul air itu, karena sudah terpolarisasi, dia menjadi sangat aktif. Misalkan saya gambarkan ya, kalau ini molekul air ya, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, ini negatif. Ini molekul air, ini positif, negatif. Karena dia sudah terpolarisasi, coba perhatikan. Negatif dengan positif tarik-menarik. Positif dengan positif tolak-menolak. Akibat tarik-menarik dan tolak-menolak, maka molekul air itu tidak pernah diam. Sangat aktif. Makanya karena sangat aktif, maka air merupakan pelarut yang sangat baik. Coba kalau kita mandi ya. Kita mandi, kemudian kita gosokkan sabun ke tubuh kita. Dengan disirami air, semua luluh. Kenapa? Karena molekul air itu sangat aktif. Coba bayangkan, kalau Allah tidak menciptakan molekul air itu bersifat polar, mungkin ketika kita memasak, ya, tidak mungkin kan? Garam bisa menyerap ke dalam air, gula bisa larut dalam air, bumbu-bumbu tidak larut dalam air. Coba, apa rasanya masakan itu kalau tidak larut? Apalagi ketika dipanaskan, molekul-molekul semakin aktif. Akibatnya apa? Jumlah energi kinetik yang tersedia semakin banyak, maka jumlah yang bertumbuhkan di dalam semakin banyak. Maka ya semua yang dilarutkan dalam air semakin merata. Itu luar biasa. Yang kedua ya, molekul air itu punya yang disebut dengan keanehan. Yang itu yang disebut dengan anomali air. Anomali. Nah, anomali ini sering disebut keanehan. Apa anehnya molekul air? Coba perhatikan ya.
Air itu kalau suhunya turun dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, ini kan turun suhunya. Harusnya kalau turun itu menyusut. Air beda, turun suhunya malah memuai. Luar biasa. Tapi ketika naik suhunya dari 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, apa yang terjadi? Malah justru dia menyusut. Ini yang disebut dengan anomali, ya. Jadi ketika suhunya turun malah memuai. Ketika suhunya naik malah menyusut. Sementara semua kebanyakan material di alam semesta, kalau suhunya turun, ya dia akan menyusut. Kalau suhunya naik memuai, air enggak. Suhunya turun malah memuai. Suhunya naik malah menyusut. Ini disebut anomali. Nah, anomali ini bukan keanehan, tapi ini cinta kasih semesta. Ini kasih sayang Allah yang luar biasa. Coba perhatikan ya. Para sahabat ya. Kalau para sahabat pesan es teh. Ini es teh sudah dibuat. Kan esnya itu tidak pernah tenggelam. Esnya selalu mengapung. Betul kan? Padahal ini sama-sama H2O. Ini H2O, ini juga H2O. Cuman ini H2O dalam bentuk padat, ini H2O dalam bentuk cair. Sama-sama H2O. Tetapi ketika dia berwujud es, dia mengapung di permukaan. Kenapa bisa mengapung? Karena apa? Karena massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Contoh ya, massa jenis itu kan sebenarnya massa dikalikan dengan volume. Perhatikan, ketika suhu turun dari 4 ke 0 derajat, berarti dia akan jadi es. Dia akan memuai. Kalau ini lebih besar volumenya, massa jenis lebih kecil. Akibatnya massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya es mengapung. Apa manfaatnya coba? Ini manfaatnya kalau di kita mungkin tidak terasa ya, tapi coba di kutub. Di kutub ya. Ini danau. Ini danau. Di sini karena banyak sekali ikan. Ya, di kutub ya, ikan salmon banyak sekali di sini ya, di kedalaman ikan. Nah, ketika suhu turun dari 4 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius, apa yang terjadi? Kan ini semua permukaan akan jadi es. Ini es. Nah, kalau air itu sama dengan yang lain, ketika dia itu turun, kemudian dia menyusut. Coba, Rho sama dengan massa per volume. Ketika volumenya kecil, maka massa jenisnya akan besar. Akibatnya apa? Kan air akan tenggelam ke bawah. Kalau es akan tenggelam ke bawah. Kalau es tenggelam ke bawah, air akan terdesak ke atas. Akibatnya yang di bawah jadi es. Nah, air yang ke atas, karena suhu turun akan jadi es lagi. Satu danau akan menjadi es. Tetapi dengan demikian, dengan anomali air, apa yang terjadi? Es hanya di permukaan saja. Jadi di kutub itu, es hanya di permukaan saja. Di bawah itu kehidupan biasa. Bahkan ya orang-orang kutub kalau mancing, kan bikin lubang di sini. Kemudian masukkanlah mata pancing ke sini. Dapat ikan. Bukankah itu luar biasa? Nah, kalau orang awam menganggap anomali itu sebagai sesuatu yang aneh. Padahal anomali itu sebenarnya cinta kasih semesta. Nah, kalau kita berbicara tentang anomali kehidupan, pasti orang awam mengatakan anomali itu sesuatu yang tidak disukai. Padahal itu rencana Allah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, jatuh cintalah pada kehidupan. Begitu saya tahu sifat molekul air. Pertama molekulnya polar, yang kedua punya sifat anomali. Saya jatuh cinta pada air. Begitu saya jatuh cinta pada air, maka saya punya rasa yang positif terhadap air. Apa yang terjadi? Saya tidak mau menghambur-hamburkan air. Saya sangat berterima kasih pada air. Setiap mandi saya selalu berterima kasih air, kau masih datang. Saya pegang-pegang dulu, saya sapa-sapa dulu sebelum air itu dipakai. Dan ternyata dengan demikian menyembuhkan. Itulah para sahabat ya. Jadi kenapa ya yang pertama di episode yang ke-8 ini saya mengajak kita, yuk kita belajar jatuh cinta kepada kehidupan. Karena jatuh cinta kepada kehidupan artinya kita tidak bisa melihat lagi ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Semua adalah berkah. Bahkan ya, saya sering menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ketika saya berada dalam sesi konsultasi pribadi. Misalnya ya, ada orang yang datang ke rumah saya, kemudian pasti kalau datang ke rumah saya mau konsultasi pribadi, biasanya pasti punya masalah. Dan pasti masalahnya itu sesuatu yang tidak dikehendaki datang dalam hidup. Ya, jadi ingin sharing, ingin mencari jalan keluar. Nah, biasanya selesai sesi konsultasi saya bertanya, coba ingat-ingat. Dari tadi kita bicara, apakah Anda mendapatkan manfaat dari pembicaraan dengan saya? Oh, luar biasa.
Saya bisa terbuka pikiran saya dapat pencerahan. Nah, pertanyaan yang kedua dari saya, apakah Anda bisa bertemu dengan saya kalau Anda tidak punya masalah? Oh iya ya, jadi siapa yang mengantarkan Anda kepada saya? Bukankah masalah? Jadi sebetulnya yang mengantarkan kita kepada pencerahan bisa jadi sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam hidup. Nah, kalau kita bisa jatuh cinta kepada kehidupan, kita memahami kehidupan, tidak ada yang buruk dalam kehidupan. Semua dalam kehidupan itu adalah baik-baik saja. Nah, itu akan menimbulkan pikiran positif pada kehidupan, rasa positif pada kehidupan. Bahkan ya, orang yang sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, ketika dia mengalami satu kegagalan pun, dia tidak akan pernah ya memiliki pikiran dan perasaan buruk. Kenapa? Ini hanya Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Allah sedang menutup satu pintu dan Allah sedang membukakan pintu yang lain buat saya. Makanya dengan perasaan seperti itu, dengan pikiran yang semacam itu, dia tidak akan pernah jatuh terpuruk. Maka dalam waktu yang singkat, dia akan mengalami kebangkitan kembali. Nah itulah ya, saya sering sudah menyampaikan di kajian yang sebelumnya, ketika kita mendapatkan yang tidak diinginkan dan perasaan kita buruk, sama saja kita sedang menaiki kuda liar. Dan ketika kita menambah keburukan perasaan kita, berarti kita sedang menambah cambuk pada kuda liar itu. Dan kalau kuda liar dicambuk, sudah ditumpangi oleh kita, kemudian dicambuk, maka kita akan dibawa kepada situasi yang lebih buruk lagi. Itulah para sahabat ya. Ini adalah rahasia-rahasia yang saya buka tentang kehidupan, dan ini sangat mudah untuk diimplementasikan kalau kita mau. Dan puncaknya kita akan menemukan kehidupan yang menakjubkan. Baik ya, kita teruskan dulu. Jadi, ketika kita sudah bisa jatuh cinta pada kehidupan, kehidupan kita akan dipenuhi dengan energi. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kegembiraan. Bahkan kegembiraan yang tanpa batas. Kehidupan kita akan dipenuhi oleh kesenangan yang tidak ada habisnya. Kita akan merasa seringan bulu. Seolah-olah kita melayang di udara. Dan apapun yang kita cintai, berluluhan di kaki kita. Apapun yang kita cintai, berdatangan serta-merta kepada kita. Apapun yang kita inginkan, berdatangan secara serta-merta kepada kita. Kenapa? Karena di sini sudah positif, ya. Pikiran sudah positif, perasaan sudah positif, maka kita sudah menjadi magnet yang positif. Maka semua yang berada dalam medan magnet kita, ya, yang akan datang kepada kita yang positif. Nah, tentu saja kalau saya berbicara medan magnet, para sahabat, jadi kalau saya punya magnet sebesar ini, maka di sekitarnya ada medan, ya, ada medan. Ya, kalau kekuatan magnetnya itu besar, medannya lebih luas lagi. Kalau medannya lebih luas lagi, maka kekuatan dia untuk menarik tentu saja lebih besar lagi. Bahkan benda-benda yang jauh pun bisa ditarik dengan kekuatannya. Oleh karena itu maka kita harus terus-menerus tadi ya melipat gandakan perasaan kita. Kalau hari ini kita sudah punya perasaan positif, yuk kita lipat gandakan. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan jika perlu 100.000 kali. Karena sekali lagi, kekuatan positif tidak ada plafon, tidak ada batas. Tidak ada plafon, tidak ada batas. Semuanya bisa kita lampaui. Jadi jatuh cinta kepada kehidupan itu artinya ya lepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Dan kita akan menjadi tak terbatas. Dan kita pun menjadi tak tertaklukkan lagi. Itu yang disebut dengan jatuh cinta kepada kehidupan. Artinya kita terus-menerus melepaskan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Jadi sekali lagi para sahabat, saya mengingatkan kembali kekuatan positif. Orang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain itu karena kekuatan positif. Orang membuat baju karena kekuatan positif. Orang menanam kapas karena kekuatan positif. Ya, orang menenun kain karena kekuatan positif. Orang memintal benang karena kekuatan positif. Orang bisa menjahit karena kekuatan positif. Semua proses mencipta itu terjadi karena kekuatan positif. Dan tidak ada temuan apapun di dalam kehidupan kita kalau tidak ada kekuatan positif. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan cinta. Makanya begitu seseorang punya cinta dan dia bisa mencintai, memiliki kekuatan positif dan kemudian dia menggunakan kekuatan positif itu, maka dia menjadi orang yang produktif. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Ya tentu saja, manusia yang berguna bagi manusia yang lain adalah mereka yang sudah bisa menggunakan kekuatan positif yang ada di dalam dirinya. Dia sudah menemukan cinta dan dia sudah mampu mencintai. Ini masih dalam rangka jatuh cinta kita kepada kehidupan. Ya, coba. Kita perlu sekali-kali mungkin belajar dari matahari. Matahari ya. Matahari. Kalau saya gambarkan apa itu bagaimana matahari dengan bumi, ya. Kita lihat di
layar berikut ini, di papan tulis berikut ini supaya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Ini matahari. Matahari. Yang paling istimewa dari matahari apa? Yang paling istimewa matahari itu ya selalu bangun tepat waktu. Walaupun penontonnya masih tidur, matahari sudah bangun. Dan matahari tidak pernah terlambat bangun. Jamnya menyinari, dia menyinari. Itulah matahari. Makanya kita perlu belajar dari matahari. Nah, di sini kan bumi. Ini bumi kita. Ini matahari, ini adalah bumi. Bumi kita. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi ini. Bukankah kita sudah tahu matahari ini adalah sumber energi? Proses fotosintesa di bumi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada matahari. Kalau tumbuhan itu cuma berbekal air, karbon dioksida, kalau tidak ada matahari tidak akan terjadi yang namanya proses fotosintesa. Kalau tidak ada proses fotosintesa, tentu saja tidak mungkin ada buah, tidak mungkin ada sayur, tidak mungkin ada rumput, dan kalau tidak ada rumput tidak mungkin ada daging. Karena semua daging bukankah berasal dari rumput? Kambing makan rumput, sapi makan rumput, ya, semua makan rumput. Dan tidak ada daging kalau tidak ada rumput. Tetapi satu sumbernya, kalau tidak ada matahari, tidak ada rumput di sini. Berarti kalau tidak ada matahari, sebetulnya tidak ada yang namanya makanan di bumi ini. Tetapi yang luar biasa, para sahabat, ya, bukan sekedar tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini gara-gara matahari, termasuk tubuh kita. Tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita perlu makanan, sedangkan sumber makanan itu adalah semua yang ada di alam. Buah, sayur, ya, daging, ikan, semua. Dan semua mereka juga memakan semua berkah-berkah yang ada di alam. Semua berasal dari matahari. Yang luar biasa dari matahari apa? Matahari itu memancarkan sinarnya satu arah. Dan tidak pernah ya, dua arah. Walaupun sesampai di bumi dipantulkan, tapi di sini ada efek rumah kaca. Sehingga sinar yang datang ke bumi paling dipantulkan ke sini, pantulkan lagi ke bumi, pantulkan lagi ke sini, maka terus dipantul-pantul. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca, sehingga terjadi yang namanya pemanasan global. Itu yang menyebabkan ya sekarang ya suhu di bumi ini naik sehingga es di kutub mencair. Itu sangat berbahaya. Kalau terus-menerus suhu itu naik ya, maka semua es di kutub mencair, bahaya. Kenapa? Lautan akan naik. Ketika lautan naik, semua daratan bisa habis oleh lautan. Makanya kenapa sekarang daratan terus-menerus berkurang? Karena apa? Lautan terus naik. Akibat apa? Akibat pemanasan global. Kenapa itu terjadi? Karena di sini banyak sekali ya perangkap-perangkap yang memerangkap sinar matahari sehingga dia tidak bisa lolos lagi ke atas. Nah, perangkap-perangkap ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Akibat apa? Akibat dari polusi yang ditimbulkan oleh manusia. Luar biasa ya. Jadi semua kerusakan itu ya sumber utamanya adalah manusia. Makanya kita sekarang belajar untuk menuju ramah lingkungan. Ya kan? Ramah lingkungan, sampah supaya tidak terlalu banyak, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling luar biasa adalah matahari tidak pernah menuntut balas budi dari bumi. Tidak pernah matahari mengatakan pada bumi, tolong dong kamu berterima kasih kepadaku. Matahari terus hanya bersinar, dan bersinar. Jadi kalau kita jatuh cinta pada kehidupan, mempelajari satu aja. Bagaimana matahari itu memberikan kehidupan, bagaimana matahari itu memberikan cintanya kepada bumi. Kalau kita sadar itu saja, menurut saya sudah luar biasa. Makanya saya mohon maaf ya, kalau mau makan ya saya sering mengatakan ya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Setelah saya berdoa seperti itu saya tambah lagi, ya Allah, ya berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku. Manunggalkan rezeki ini dengan tubuhku, karena semua yang ada di piring itu akan bermanunggal dengan tubuh saya, akan menjadi diri saya. Dan untuk semua orang, dan saya mengatakan manunggalkan rezeki dengan tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Dan untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, aku doakan semua mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baru saya baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya jatuh cinta kepada kehidupan. Saya jatuh cinta kepada nasi. Saya jatuh cinta kepada sayur. Karena mereka itu sangat luar biasa. Bukan sekedar sumber makanan. Tapi mereka semua akan menjadi tubuh saya. Akan menjadi bagian dari diri saya.
Makanya saya harus bersahabat dengan mereka semua. Dan ketika kita sudah bersahabat dengan semua mereka, percaya sama saya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan susah makanan. Jadi satu persoalan kita, kalau kita susah dengan makanan, ya, jadi makanan saja menjauh dari kita, tidak mau bersatu dengan tubuh kita. Ada yang salah dengan pikiran dan perasaan kita tentang makanan. Karena apa? Barangkali kita kurang bersyukur, kurang berterima kasih kepada semesta. Dan kalau kita sudah bisa seperti ini, subhanallah. Makanya 4 unsur semesta yang luar biasa. Dari sini ada api. Di bumi ada udara. Kemudian ada air. Kemudian ada tanah. Ada tanah. Coba, 4 unsur ini bukan sekedar menjadi unsur pembentuk tubuh kita. Tapi 4 unsur ini adalah unsur yang kita butuhkan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita butuh api, kita butuh udara, kita butuh air, kita butuh tanah. Bahkan, ya, kalau tidak ada udara, tidak ada mobil. Karena mesin mobil nggak ada artinya kalau tidak ada ban. Dan bagian yang paling kuat dari mobil, bukankah sebetulnya adalah ban? Dan ban itu tidak ada kalau tidak ada udara. Tapi pernah nggak para supir itu berterima kasih pada udara? Ketika dia bannya kempes baru terasa, aduh ban kempes, udaranya keluar semua dari ban. Repot banget kan? Mobil mogok, mau jalan tidak bisa. Ya, begitu sudah udara masuk ke ban, jalan lagi mobil. Pernah nggak kita berterima kasih? Terima kasih udara, terima kasih, kamu luar biasa. Tidak. Karena apa? Kita belum jatuh cinta pada semua ini. Tidak jatuh cinta pada semua ini. Ketika kita belum jatuh cinta pada semua ini, kita belum merasakan keberadaan ini semua. Bahkan para sahabat, ucapan terima kasih yang basa-basi di mulut saja itu pun tidak cukup. Karena terima kasih itu harus masuk menjadi perasaan. Harus sepenuh hati kita. Karena kalau terima kasih tidak sepenuh hati, itu juga tidak akan pernah membuat hukum tarik-menarik bekerja. Jadi marilah kita sekarang belajar cinta dari matahari. Matahari tak pernah sekalipun mengatakan kepada bumi, engkau berutang kepadaku. Itulah cinta yang agung. Cinta yang menerangi seluruh langit. Apa cinta kita selama ini? Mungkin cinta kita palsu. Karena apa? Karena kita itu cintanya bersyarat. Saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Transaksional. Transaksional. Itulah cinta yang sangat sempit. Matahari sudah mengajarkan cinta yang sangat agung kepada kita. Tidak transaksional. Matahari terus saja menyinari. Dan tidak pernah minta balasan. Para sahabat, cara jatuh cinta kepada kehidupan sama persis seperti kita jatuh cinta kepada seseorang. Coba, ketika kita sedang jatuh cinta pada seseorang, kita mengagumi orang itu. Dan segala sesuatu tentang orang itu, ya, yang kita sedang jatuh cinta kepadanya, itu semuanya menjadi indah. Jadi orang yang sudah jatuh cinta pada kehidupan, melihat semua kehidupan ini adalah menakjubkan, sangat indah. Dia melihat laut, menakjubkan. Melihat udara, menakjubkan. Melihat semua. Bahkan melihat satu bunga saja, dia mungkin bisa menangis. Karena apa? Semuanya sangat menakjubkan. Bahkan saya pernah mengajak, ya, para sahabat untuk meditasi ke alam semesta. Meditasinya sederhana. Setelah hening, kemudian saya menyuruh mereka untuk memperhatikan semua daun yang ada di hadapannya. Jadi kebetulan habis meditasi di depan para sahabat itu ada banyak pohon. Saya suruh memperhatikan daun yang ada di hadapannya. Kemudian saya suruh menghitung berapa banyak daun. Semua mengatakan tidak sanggup. Menghitung saja tidak sanggup. Apalagi kita membuat. Apalagi kita mengambil satu daun dan kemudian perhatikan, ya, bagaimana sel-sel daun itu terbentuk. Bagaimana semesta, bagaimana ruang kosong ini, ruang kesadaran ini menciptakan semua itu. Makanya tidak mungkin lagi, ya, menyakiti pohon. Bahkan merasa berutang budi kepada pohon yang memberikan oksigen setiap saat. Jadi belakang saya ini, saya baru menanam banyak pohon di taman. Dan saya perbanyak pohonnya. Kenapa? Karena saya sadar saya perlu oksigen. Dan saya sadar karena saya mengeluarkan racun yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang saya keluarkan kan diproses oleh pohon.
Dan setelah diproses oleh pohon, pohon mengeluarkan bukan racun lagi, oksigen yang saya butuhkan. Jadi aneh ya kalau ada orang yang kemudian tidak suka menanam atau tidak peduli kepada pohon. Ketika pohon mengering, dia tidak sedih. Ketika pohon tidak kekurangan air, padahal dia punya tangan, tidak sedih. Saya kalau lihat bunga yang kering, ya pergi kemanapun, dan di genggaman saya ada air, itu sebelum saya minum, pasti saya siramkan dulu sebagian ke situ. Karena apa? Kan di situ ada tenggang rasa. Bagaimana saya bisa minum sementara dia tidak minum? Kalau kita sudah jatuh cinta kepada kehidupan, maka kita akan melihat semua dalam kehidupan ini menjadi sangat indah. Dan kita menjadi sangat peduli. Semua batasan-batasan akan lenyap seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa batasan. Kepada pohon, kepada hewan, kita mencintainya. Dan ketika kita mengungkapkan cinta kepada mereka semua, bukankah mereka juga akan mengungkapkan cinta kepada kita? Ini yang tidak disadari para sahabat. Ini hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, dengan melihat hanya dengan cinta, mendengar hanya dengan cinta, membicarakan hanya dengan cinta, merasakan hanya dengan cinta, dengan sepenuh hati kita. Kira-kira seperti itu kita jatuh cinta pada kehidupan. Makanya saya jadi teringat kembali ada hadis kursi yang disampaikan oleh Allah. Beliau mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu pembenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka ciptakan ciptaan ini semua, ya, agar kalian bisa mengenali aku dengan semua ciptaanku. Jadi Allah itu ingin dikenal dengan ciptaannya ini. Dan di balik semua ciptaannya itu, begitu banyak rahasia yang tersembunyi. Dan ketika kita bisa mengungkapkan rahasia itu, kita akan jatuh cinta pada semuanya. Dan semua menjadi sangat menakjubkan. Tidak ada lagi yang namanya anomali. Itu hanya sebutan manusia saja. Saya menjelaskan tadi air. Betapa luar biasanya cinta kasih Allah. Menciptakan molekul air saja penuh dengan rencana. Walladzi yusawwirukum fil arham. Allah itu sang al-musawwir, sang arsitek yang agung. Apapun yang beliau ciptakan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Luar biasa. Nah, inilah perlunya kita belajar jatuh cinta pada kehidupan. Kalau sudah jatuh cinta pada kehidupan, semua sekat-sekat, semua batasan-batasan akan lenyap. Dan hukum tarik-menarik akan bekerja. Luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, carilah hal-hal yang menyenangkan. Carilah hal-hal yang kita sukai. Carilah hal-hal yang kita cintai. Carilah berbagai hal yang kita sukai pada diri orang lain. Jangan mencari-cari hal yang tidak disukai pada diri orang lain. Cari berbagai hal yang disukai dari orang lain. Dan ketika orang lain memiliki kualitas-kualitas itu, rasakan kebahagiaan kita. Rasakan kebahagiaan dia pada diri kita. Ketika orang lain cerdas, orang lain berbakat, bukan malah kita iri. Ketika kita iri, kita cemburu, maka kita tidak mungkin memiliki kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ketika orang lain cerdas, berbakat, kita memiliki perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh mereka. Kita sudah membuka katalog kehidupan yang benar. Dan kita tidak lama lagi akan bisa mencapai seperti yang dicapai orang-orang lain. Itulah cemburu, iri, dengki, hasud. Itu adalah ketiadaan cinta. Dan itu yang akan membuat manusia akan terperosok ya ke dalam lembah kehinaan. Akan terperosok kepada lembah kesengsaraan. Dan itu tidak disadari. Bahwa sebetulnya yang menyebabkan dia terperosok dalam kesengsaraan, penderitaan, itu karena apa? Iri, cemburu, hasud, dengki. Tidak senang melihat orang lain senang. Tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Coba sekarang, kita belajar untuk melihat berbagai hal yang kita sukai pada orang lain. Belajar melihat kekuatan positif pada orang lain. Berhenti melihat yang sebaliknya pada orang lain. Lihatlah, dengarlah, bicarakan, pikirkan, lakukan yang kita sukai itu. Dan itulah cara kita merasakan cinta. Jadi ketika melihat kualitas-kualitas positif pada orang lain, bukan sekedar dilihat, dengarkan, bicarakan, pikirkan, lakukan. Itu namanya kita sedang merasakan cinta. Dan kalau kita berhasil merasakan cinta, maka berarti kita sudah mengungkapkan cinta pada alam. Hukum tarik-menarik akan bekerja.
Apapun yang kamu berikan kepada semesta, maka itu yang akan kamu terima dari semesta. Temukan oleh kita berbagai hal yang kita sukai dalam setiap bidang yang membuat kita riang, dan rasakan cinta sedalam-dalamnya. Jika kita sedang merasa tidak nyaman dan ingin mengubah perasaan kita, luangkan waktu 1 atau 2 menit dan buatlah daftar dalam pikiran kita segala sesuatu yang kita cintai dan kita kagumi. Jangan terus-menerus berada di situasi itu. Buatlah daftar tertulis tentang apa yang kita cintai. Dan cobalah membuat daftar ini setiap minggu boleh. Paling lama setiap bulan. Coba dalam satu minggu bikin daftar yang kita sukai dalam hidup, daftar yang kita senangi dalam hidup, daftar yang kita kagumi dalam hidup, daftar yang kita inginkan dalam hidup. Boleh. Dan ketika kita membuat daftar, berarti kita sudah memberikan permintaan kepada semesta. Dan semesta sudah mendengar permintaan itu. Tinggal sekarang, serius apa tidak dengan yang kita minta. Kuatkan di pikiran kita, kuatkan di perasaan kita. Jadikan diri kita magnet yang kuat. Dan saya sudah katakan bahwa sebetulnya ya setiap magnet itu punya 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Itu adalah kekuatan magnet. Sebetulnya tubuh kita pun punya magnet utara di sini. Di pikiran. Magnet selatannya, kutub selatannya di sini, di perasaan. Ini utara, ini selatan. Ini utara, di selatan. Ini adalah kutub-kutub ya yang memiliki kekuatan magnet yang sangat besar. Maka saya berulang kali mengatakan bahwa pikiran itulah energi. Perasaan juga energi. Kalau dia energi berarti frekuensi. Kalau frekuensi berarti vibrasi. Dan itu yang sedang dipancarkan. Makin banyak kita memberikan cinta, kita akan semakin sadar. Dan kita akan waspada seutuhnya. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita selalu fokus pada cinta? Saya ingin menyetir satu kata-kata yang sangat luar biasa dari seorang ahli fisika namanya Pascal ya. Nah, mungkin pernah dengar namanya hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu kalau kita memberikan tekanan pada fluida, maka oleh fluida tekanan itu akan disebar merata ke segala arah, tidak berkurang sedikit pun. Makanya kemudian prinsip Pascal itu digunakan untuk mengendalikan mobil kita, yaitu dengan rem. Coba ya, kita itu mobilnya besar sebesar itu, bahkan supir truk ya, bawa mobil bertonton ditambah muatan yang luar biasa, kan dia ngeremnya dengan kaki aja. Dan tidak minta bantuan pada siapapun. Ngeremnya dengan kaki, bahkan tidak usah keras-keras. Hanya dengan sentuhan kecil saja, mobil yang besar itu bisa berhenti. Padahal ya, masa mobil besar, kecepatan mobil besar, momentum mobil besar ya, tetapi bisa dihentikan mobil itu hanya dengan rem. Itu kan menggunakan hukum Pascal. Jadi Pascal ini seorang ahli fisika yang sangat luar biasa. Tetapi saya tidak sedang berbicara itu saat ini. Saya ingin menyampaikan satu pernyataan beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan begini. Kejernihan pikiran berarti kejernihan keinginan. Itulah sebabnya mengapa pikiran yang hebat dan jernih dapat mencapai dengan sangat kuat dan melihat dengan jelas apa yang dicintai. Jadi ternyata ya untuk memiliki kejelasan dalam melihat sesuatu yang kita cintai itu perlu pikiran yang jernih. Dan Pascal mengatakan kejernihan pikiran berarti kejernihan keinginan. Itulah sebabnya mengapa pikiran yang hebat dan jernih dapat mencintai dengan sangat kuat dan melihat dengan jelas apa yang dicintai itu. Nah, ini masuk akal ya. Ternyata Pascal sudah mencapai kejernihan pikiran. Buktinya apa? Coba. Ya, kan kita melihat air sama seperti Pascal. Tapi Pascal itu beda. Ketika melihat air, dia apa sih rahasianya pada air? Dengan kejernihan pikirannya, dia menemukan hukum Pascal. Ternyata air itu adalah fluida. Jadi kalau kita memberikan tekanan pada fluida, maka tekanan itu adalah fluida disebarkan merata ke segala arah. Jadi dengan fluida, dengan air, kita bisa menyebarkan tekanan. Coba perhatikan ya. Kan tekanan kita diberikan oleh kaki di rem. Tapi tekanan sampai di ban, coba. Itu aja tekanan bisa sampai di ban itu. Tidak berkurang. Dan kalau tekanan tidak sampai di ban, kan pas rem tidak berfungsi. Luar biasa bukan? Sama, Pascal melihat air, kita melihat air. Cuman kita melihat semuanya tanpa kejernihan. Dia melihat sesuatu dengan kejernihan. Makanya orang-orang yang melihat sesuatu dengan kejernihan, ya, dia sudah bisa menggunakan kekuatan positif pada dirinya. Dia sudah bisa mencintai dengan sangat kuat. Dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang dicintai itu.
Sama. Kalau lihat apel jatuh dari pohonnya ke bawah, kan semua tukang apel juga melihat itu. Betul apa tidak? Tetapi kan Newton beda. Kenapa apel jatuh? Oh, ini kayaknya ada gaya yang bekerja pada apel. Diselidiki dari mana? Oh, ternyata gaya ini berasal dari bumi. Karena bumi punya massa, apel punya massa. Timbullah massa dengan massa berinteraksi. Muncullah yang namanya hukum gravitasi Newton. Yang kemudian terkenal dengan rumusnya yang sangat luar biasa ya. Hukum gravitasi Newton itu adalah tarik-menarik antara dua massa. Yang ditulis seperti ini. Kalau ini adalah massa, ini massa 1, bumi, ini massa 2, misalkan apel. Ternyata massa bumi ditarik oleh apel ditarik oleh bumi sebesar ini gaya 1, ini gaya 2 ya. Ini ternyata aksi reaksi 1 dan 2 ini besarnya sama. Berapa besarnya gaya ini? Gaya ini besarnya konstanta gravitasi kalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Jarak antara ini dengan ini. Luar biasa. Ini gara-gara ditemukan ini oleh Newton, apa yang terjadi? Sekarang kita bisa menghitung berapa lama sih bumi mengitari matahari. Kita punya kalender, itu semua dari sini. Muncullah ahli-ahli fisika yang lain, ada namanya Kepler, hukum Kepler. Tapi semua menggunakan hukum gravitasi Newton dulu. Kalau orang tidak kenal hukum gravitasi Newton, kalender juga tidak ada. Makanya orang bisa ada tergantung standarnya apa. Ada yang standarnya matahari, ada standarnya bulan, kan seperti itu. Sehingga ada tahun Masehi, ada yang namanya tahun Hijriah, kan itu ya. Tetapi kita dengan adanya kalender kan bisa punya keteraturan dalam membuat rencana. Betul nggak? Ya. Besok tanggal sekian kita mau pergi kemana? Kan semuanya terencana. Awal Ramadan tanggal berapa? Itu kan itu. Semua itu kan semua bisa dihitung karena ini. Coba. Jadi apa bedanya Newton dengan kita? Sama-sama melihat apel jatuh, cuma Newton melihat dengan kejernihan pikiran. Apa bedanya Pascal dengan kita? Pascal melihat sesuatu dengan kejernihan pikiran. Semua yang disebut dengan ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, atau yang disebut dengan saintis, apapun bidang keilmuannya, mereka yang sudah mampu melihat segala sesuatu dengan kejernihan. Para sahabat, pernah lihat danau yang tenang? Dasarnya kelihatan karena airnya tenang. Beda kan kalau air terjun, dasarnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena gemuruh, maka dasarnya tidak kelihatan. Makanya orang yang selalu bisa melihat segala sesuatu sampai ke akar-akarnya, akar itu radix, maka disebut dengan radikal. Jadi radikal itu sebenarnya dulu ya bukan sesuatu yang negatif. Radikal itu positif dari kata radix, artinya melihat sesuatu sejernih-jernihnya sampai ke dasar-dasarnya, begitu sebetulnya. Makanya lah orang yang namanya ilmuwan itu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Tambah lagi punya kekuatan positif dalam dirinya. Sehingga dia mampu melahirkan sesuatu temuan yang bermanfaat bagi semua orang. Luar biasa bukan? Oke, kita teruskan. Nah, oleh karena itu maka ada satu cara untuk membuat pikiran ini tetap waspada. Agar pikiran ini tetap berdaya. Dengan apa? Coba belajar mengajukan pertanyaan pada pikiran. Karena ketika kita mengajukan pertanyaan pada pikiran, pikiran akan selalu waspada. Makanya saya sering mengajarkan pada mahasiswa, coba belajar membuat yang namanya buku bodoh. Bukan buku pintar kalau saya. Buku bodoh. Buku bodoh itu saya beli buku kosong, saya dulu belajar begitu. Beli buku kosong, kemudian saya pegang kemana-mana buku itu. Pokoknya apapun yang saya lihat di semesta ini, saya pertanyakan. Misalkan begitu lihat hujan, saya tanya, hujan, kenapa terjadi hujan? Kelihatan sederhana kan? Tapi itu jawabannya jadi panjang. Pikiran kita tetap waspada. Kenapa? Ketika diajukan pertanyaan pada pikiran, pikiran itu selalu waspada. Dan selalu akan memproduksi hal-hal yang positif. Kalau pertanyaannya positif. Tetapi dengan diajukan pertanyaan pada pikiran, maka pikiran menjadi waspada. Mohon maaf ya, lihat mobil aja. Kok ini ada tulisan di mobil 16 valve, 16 klep. Itu terus pikir kan, apa maksudnya ini? Teknologi apa lagi nih? Oh, ternyata mobil ini 4 silinder. Setiap silindernya punya 4 klep. 2 klep masuk, 2 klep buang. Oh, seperti itu. Jadi kita mengerti, ya. Jadi dengan membuat daftar pertanyaan bagi pikiran, maka pikiran akan aktif. Tetapi pertanyaannya lebih spesifik. Yang pertama ya, coba kasih pikiran ini beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama apa? Apa yang dapat aku lihat, yang aku suka?
Apa yang dapat aku lihat yang aku suka? Ini berkenaan dengan yang kita inginkan dalam hidup. Berapa banyak yang dapat aku lihat yang aku suka? Apalagi yang dapat aku suka? Apa yang dapat aku lihat yang membuat aku senang? Apa yang dapat aku lihat yang membuat aku tergugah? Kasih pertanyaan-pertanyaan pada pikiran, so pikiran itu terus waspada dan pikiran terus memproduksi ya cinta, kekuatan positif. Karena pikiran dan perasaan ini sangat luar biasa para sahabat. Jadi fokuskan ya, cara memfokuskan pikiran kepada cinta adalah dengan terus mengalirkan pertanyaan pada pikiran. Jadi rahasianya itu. Terus ajukan pertanyaan kepada pikiran secara rutin. Coba pagi-pagi ajukan pertanyaan pada pikiran. Hari ini apa yang dapat aku lihat yang aku senang? Hari ini apa yang dapat aku makan yang aku sangat suka? Coba. Kan dengan mengawali lewat pikiran, kemudian terus yang menguatkannya, salurkan ke perasaan dan perasaan kemudian menguatkannya seakan-akan itu sudah terjadi. Hari itu kita akan mendapatkan semua yang kita pikirkan dan kita rasakan. Sederhana ya? Oke. Jadi makin banyak pertanyaan yang diajukan kepada pikiran, maka kita akan makin menguasai pikiran kita. Nah, itu yang disebut dengan menguasai pikiran. Pikiran bekerja sama dengan kita dan melakukan apa yang kita inginkan untuk dikerjakannya. Jadi pikiran bekerja sama dengan kita. Ingat ya, pikiran bukan kita, pikiran itu instrumen, ya. Kita itu kan diri sejati kita, adanya bukan pikiran. Pikiran itu instrumen. Makanya sering disebut hati-hati dengan pikiran. Pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus. Tetapi dia adalah majikan yang sangat berbahaya. Ketika pikiran menguasai kita, sangat berbahaya. Makanya pikiran harus diajak bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan apa yang kita ingin. Jadi pikiran akan bertindak bagaikan musuh bagi mereka yang tidak mengendalikannya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, malah pikiran yang mengendalikan kita. Bahayanya apa? Bahayanya pikiran jadi majikan kita. Kita jadi pelayan bagi pikiran. Jadi pikiran adalah sarana yang ampuh dan sangat hebat. Tetapi kita harus mengontrolnya. Nah, cara mengontrol pikiran, terus berikan pertanyaan-pertanyaan positif pada pikiran. So, pikiran ini memproduksi juga jawaban-jawaban positif. Itu pentingnya, itu yang disebut dengan selalu mengontrol pikiran. Supaya pikiran itu terkendali. Ya, kita bisa melatih pikiran agar fokus kepada cinta. Begitu kita fokus kepada cinta, tunggu apa yang akan terjadi. Itu adalah jatuh cinta kepada kehidupan. Rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah ya, untuk mendapatkan hidup yang menakjubkan adalah memperbesar rasa syukur. Memperbesar rasa syukur. Ini kunci yang kedua. Rasa syukurlah yang membuat kita terhubung dengan kekuatan positif. Situasi yang buruk hanya dapat dirubah dengan rasa syukur. Situasinya memang tidak bisa diubah, tapi rasa syukur kita bisa mengubah situasi diri kita, cara memandang sesuatu yang di luar diri kita. Bahkan hubungan yang hancur pun bisa berubah luar biasa dengan rasa syukur. Kan ada ya, orang yang sedang mengalami hubungan yang hancur. Kenapa? Karena dua-duanya sedang berfokus pada hal yang negatif dari pasangannya. Yang ini memikirkan yang negatif dari pasangannya, yang ini juga sama memikirkan yang negatif dan pasangannya. Semua yang positif yang pernah dilakukan oleh pasangannya, lupa. Coba perhatikan. Hubungan pasti akan hancur lebur ketika dua-duanya berfokus pada hal yang negatif. Tapi begitu dia kembali pada rasa syukur, melihat semua yang positif yang pernah dilakukan oleh pasangannya, justru akan berubah situasi yang hancur itu menjadi sangat luar biasa. Jadi sebenarnya soal fokus saja, soal fokus, ya, soal fokus. Begitu kita fokus pada kekuatan positif, semuanya positif. Begitu fokus pada yang sebaliknya, perhatikan ya. Begitu kita fokus pada yang sebaliknya, pikiran kita jadi tidak nyaman, perasaan kita jadi tidak nyaman, keadaan di sekitar kita makin buruk. Orang yang benar-benar miskin sekalipun bisa menjadi berubah, bahkan menjadi kaya raya dengan rasa syukur. Saya kemarin mendapatkan seseorang minta konsultasi sama saya. Dia seorang pengusaha. Tidak di Indonesia, tapi di sana, di luar. Dia pengusaha properti.
Tetapi kenapa saya tanya, kenapa Anda ingin berkonsultasi dengan saya? Ternyata karena dia tidak menemukan kebahagiaan. Kemudian saya tanya, berapa banyak aset yang dimiliki? Banyak. Ternyata apa yang dia miliki, dia tidak merasa ada. Kenapa? Karena tidak hidup di sini saat ini sekarang. Ternyata dia terus-menerus setiap hari dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Bahkan gak bisa tidur nyaman setiap malam. Kenapa? Takut, cemas. Takut bisnisnya berkurang, takut uangnya berkurang, takut aset-asetnya berkurang. Padahal kenyataannya semua asetnya saat ini masih bersama dengan dia. Jadi terapi dari saya cuma mengajak untuk lebih banyak untuk berkunjung ke saat ini. Ya, ini memang sih terapinya tidak bisa satu kali konsultasi kemudian bisa sembuh, karena itu perlu pembiasaan. Tapi saya selalu ingatkan supaya selalu hadir di sini saat ini sekarang. Karena hidup itu di sini saat ini sekarang, ya. Pikiran itu kadang-kadang suka meracau. Apa yang tidak nyata di masa depan dibayangkan nyata, padahal itu hanya bayangan dari pikiran saja. Itulah bahayanya ketika pikiran tidak dikendalikan, tidak dikontrol. Ketika kita dikendalikan dan dikontrol oleh pikiran, maka perlu kita belajar yang namanya kesadaran untuk bisa mengontrol pikiran kita itu, sehingga pikiran menjadi terkontrol. Tetapi saya berikan teknik yang sederhana ya, untuk mengontrol pikiran. Banyak ajukan pertanyaan positif pada pikiran, sehingga pikiran pun akan memproduksi jawaban-jawaban positif. Ya, seperti itu. Orang yang mengalami depresi bisa mengalami kehidupan yang menyenangkan dengan rasa syukur. Orang yang mengalami kecemasan dan berbagai gangguan jiwa bisa pulih kesehatannya dengan rasa syukur. Jadi rasa syukur adalah ungkapan cinta yang tertinggi. Sekali lagi, rasa syukur adalah ungkapan cinta yang tertinggi. Itulah pentingnya kita ya bersyukur. Apa artinya bersyukur? Bersyukur yang saya maksud adalah memberikan cinta. Ulangi. Bersyukur adalah memberikan cinta. Ingat ya, cinta apa tadi? Cinta adalah kekuatan positif. Berarti bersyukur adalah mengungkapkan sebanyak-banyaknya kekuatan positif. Itu namanya bersyukur. Mengungkapkan sebanyak-banyaknya kekuatan positif. Jadi selalu berfokus pada yang positif. Mohon maaf ya, misalkan dalam sebuah pasangan, pastikan tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau berfokus pada yang negatif, maka akan hancur hubungan. Tapi berfokus pada yang positif, negatifnya akan dilupakan. Akan selalu abadi dalam berhubungan. Kenapa? Semua kehancuran itu karena kita mengalami ketiadaan cinta. Fokus kita gagal kepada kekuatan positif. Selalu berfokus pada hal yang negatif. Kenapa? Itu karena kita tidak bersyukur. Ulangi lagi. Bersyukur yang saya maksud adalah mengungkapkan cinta. Bersyukur yang saya maksud adalah memberikan cinta. Jadi penting ya kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Ya. Kenapa? Saya masih ingat ya kata-kata yang disampaikan oleh Einstein. Ya. Albert Einstein, ahli fisika, ya. Beliau terkenal dengan pernyataannya. Beliau mengatakan begini, 100 kali dalam sehari saya mengingatkan diri saya bahwa kehidupan lahir batin saya bergantung kepada pekerjaan orang lain. Baik yang hidup maupun yang sudah mati. Dan bahwa saya harus memacu diri saya agar saya selalu sadar dan memberikan yang setara dengan yang sudah saya terima. Dan terus saya terima. Luar biasa ya. Jadi Einstein sendiri mengatakan, bayangkan ya, 100 kali dalam sehari mengingatkan dirinya, ya, bahwa kehidupan lahir batinnya itu sangat bergantung kepada orang lain. Betul ya? Coba perhatikan saya. Nasi yang kita makan hari ini pasti bukan hasil kita menanam, bukan? Garam yang kita santap hari ini pasti bukan hasil kita mencari ke laut, bukan? Sayur-sayuran yang kita santap hari ini pasti bukan kita yang menanam, bukan? Coba. Jadi Einstein saja mengatakan 100 kali dalam sehari saya mengingatkan diri saya, katanya, bahwa saya hidupnya sangat bergantung kepada pekerjaan orang lain. Baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah mati. Maka dirinya, Einstein mengatakan, makanya saya terus memacu diri saya agar saya bisa memberikan yang setara dengan yang sudah saya terima dari orang lain. Ini yang disebut dengan bersyukur. Luar biasa ya. Jadi penting kita mengucapkan terima kasih pada orang lain.
Lakukan setidak-tidaknya 100 kali dalam sehari untuk mengungkapkan rasa cinta lewat bersyukur. Makanya ucapan terima kasih itu jangan pelit. Karena ucapan terima kasih apalagi dengan hati yang penuh, sepenuh hati, kita sudah menarik yang kita ingin dalam hidup. Nah, kita sering lupa ya mengucapkan terima kasih. Makanya saya pernah naik pesawat, ya ini di belahan bumi sana. Kemudian beberapa kali karena hampir 2 minggu itu naik pesawat terus, tiap hari naik pesawat. Dan saya mulai terbiasa nih ya. Setiap kali pesawat sudah mendarat, biasanya pilotnya keluar dari kokpit, kemudian penumpangnya semua tepuk tangan. Gitu. Jadi memberikan aplaus kepada pilot yang telah membawa perjalanan kita. Nah, kebiasaan dalam 2 minggu itu kemudian terbawa. Begitu saya naik pesawat domestik ya, tidak terasa tuh. Kemudian saya naik pesawat, begitu pesawat mendarat, ya kalau di kita kan tidak pernah lihat pilotnya keluar kemudian menyapa kita, tidak. Tapi udah otomatis saya tepuk tangan. Begitu tepuk tangan, semua orang satu pesawat lihat saya. Mungkin bilang orang gila dari mana gitu. Padahal sebenarnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya dengan tepuk tangan. Karena tepuk tangan itu kan luar biasa ya. Luar biasa sebetulnya ya. Kita juga senang ya ketika diberikan tepuk tangan. Apalagi anak kecil ya, ketika dia bisa melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagi anak kecil itu luar biasa ya, dia bisa tepuk tangan ya. Dia bisa menendang bola walaupun bola itu tidak tepat sasaran, hanya sekedar bergerak saja. Yang penting kakinya sudah berhasil menendang, karena anak kecil tepuk tangan. Dan kita kasih tepuk tangan, dia sangat senang. Ya, ini yang perlu dididik dari diri kita adalah banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Tapi bukan sekedar terima kasih lewat kata-kata, terima kasih lewat tindakan. Ya, kita belajar dari Albert Einstein, beliau sendiri mengatakan 100 kali dalam sehari ya mengingatkan dirinya, ya bahwa hidupnya lahir batin bergantung kepada pekerjaan orang lain. Baik orang itu masih hidup maupun yang sudah mati. Maka dia bertekad untuk membuat tindakan yang setara dengan yang sudah diberikan orang lain kepada kita. Makanya sangat aneh ya kalau ada orang habis makan kemudian mencaci maki orang lain. Padahal dia baru makan hasil jasa orang lain. Ya, siapa yang menanam padi dia nggak tahu, siapa yang memasak juga dia nggak tahu, siapa yang memikul nggak tahu, siapa yang memberikan pupuk nggak tahu, siapa yang menjaga padi itu supaya tidak dimakan burung nggak tahu, siapa yang mengairi air supaya padi itu hidup nggak tahu. Tapi setidak-tidaknya tahu bahwa sebetulnya ya padi itu bisa ada di hadapannya menjadi satu piring nasi, itu jasa dari banyak orang. Nah, coba belajar mengungkapkan mengungkapkan terima kasih yang dalam ya di dalam perasaan kita, sehingga kita betul-betul tergerak setelah itu untuk mengingatkan diri dan secara sadar ingin memberikan yang setara kepada orang lain. Jadi para sahabat, rasa syukur itulah pengganda yang paling dasar. Pengganda yang paling dasar untuk meraih segala yang kita cintai dalam hidup ini. Ketika kita merasa bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, maka kita akan menerima lebih banyak lagi yang sama. Sekali lagi, ketika kita merasa bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, maka kita akan memiliki lebih banyak lagi yang sama. Dan ini bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Jadi sekali lagi, rasa syukur adalah pengganda yang sangat dasar. Jika satu-satunya doa yang kita ucapkan selama hidup adalah terima kasih, itu aja sudah cukup. Ini adalah Meister Eckhart, ya, dia seorang filosof. Beliau mengatakan satu-satunya doa yang kita ucapkan selama hidup adalah terima kasih, itu aja udah cukup. Jadi terima kasih saja itu sudah doa. Itu menurut Meister Eckhart, ya. Makanya perbanyak aja terima kasih, itu sudah doa yang luar biasa. Dan dengan terima kasih berarti kita ya mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan perasaan positif, ya. Dengan demikian maka yang positif akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi rasa syukur dimulai dengan dua kata yang sederhana, yaitu terima dan kasih. Jadi itulah, rasa syukur itu dimulai dengan dua kata yang sederhana, terima dan kasih. Ada yang mengatakan kasih terima. Ya memang ya, harusnya kasih terima. Tetapi kan kita selama ini juga mengatakan terima kasih. Jadi harusnya ngasih dulu, baru kita menerima. Nah kebanyakan kan kita menerima dulu, baru ngasih. Tapi nggak apa-apa, jangan dipersoalkan itu. Tapi yang paling penting kita bisa bersyukur ya.
dengan memperbanyak terima kasih. Nah, ada 3 cara para sahabat untuk menggunakan rasa syukur dalam hidup. Yang pertama, bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima. Itu biasa. Yang kedua, bersyukur atas segala sesuatu yang sedang kita terima. Itu juga biasa. Nah, yang luar biasa adalah bersyukur atas segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup. Dan seakan-akan kita sudah menerimanya. Berarti bersyukur terhadap segala sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kita sudah merasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Ini yang akan membuat itu secepatnya akan terjadi. Jadi kalau bersyukur terhadap segala sesuatu yang sudah kita terima, bersyukur terhadap segala sesuatu yang sedang kita terima, itu biasa. Nah, sekarang kita latih diri kita untuk belajar bersyukur terhadap segala sesuatu yang akan kita terima. Dan akan kita terima ini yang kita inginkan, seakan-akan kita sudah menerimanya. Nah, ini yang akan mempercepat hukum tarik-menarik bekerja. Jadi rasa syukur atas kelimpahan yang telah kita terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung. Jadi buat apa kita menerima keberlimpahan tapi selesai di situ? Kan kita ingin keberlimpahan itu berjalan terus. Ya, berjalan terus. Jadi kalau kita sudah dapat uang banyak, stop gitu, kan tidak mau begitu, karena uang nanti habis. Kan kita ingin ya keberlimpahan itu berjalan terus menerus. Makanya rasa syukur atas kelimpahan yang telah kita terima adalah jaminan bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung. Ingat ya, akan terus berlangsung, bukan sekali kita terima. Karena kan hidup itu terus berlangsung, maka kelimpahannya harus terus berlangsung. Ya. Nah, bila kita cukup tenang dan siap, kita akan menemukan pengganti untuk setiap kekecewaan. Jadi ketika ada sesuatu yang mengecewakan karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, coba kita bersikap tenang dan kita selalu siap untuk menerima itu. Dan ketika itu sudah kita miliki, maka kita akan menemukan pengganti untuk yang disebut kekecewaan itu. Karena sederhana ya, orang yang tenang dan siap di setiap ruang dan waktu, ketika ada sesuatu yang terjadi dan tidak diinginkan kehadirannya, dia cuma akan mengatakan, oh Tuhan sedang menutup satu pintu, dan Tuhan akan membukakan pintu yang lain. Karena dia tenang dan siap, maka akan selalu ada pengganti dari kekecewaannya. Para sahabat, kita pergi ke mall, menemukan tempat parkir yang pas. Coba luapkan perasaan kita. Hanya menemukan tempat parkir yang pas saja, luapkan perasaan kita. Saya jamin, setiap pergi ke mall akan ketemu tempat parkir yang pas. Tapi orang yang pusing aja dan selalu berpikir negatif. Dia berpikir seakan-akan tidak ada bagian untuk dia parkir di tempat yang nyaman. Bahkan dari awal ketika mau pergi pun sudah berpikir negatif. Wah, saya malas pergi ke sana, ya, parkirnya susah, jalannya macet. Nah, sudah mengungkapkan yang negatif, maka dia akan menemukan yang negatif. Coba mulai sekarang menemukan tempat parkir yang pas saja, luapkan perasaan kita, luapkan cinta kita, besarkan cinta kita. Kita akan menemukan yang itu terus-menerus. Ketika menyetel radio, kemudian muncul lagu favorit yang kita sukai. Luapkan perasaan kita. Itu hal kecil. Luapkan perasaan kita. Luapkan cinta kita. Coba perhatikan. Kita setiap nyetir radio bisa jadi menemukan lagu yang pas, yang favorit bagi kita. Ini hal-hal yang kecil dulu, ya. Dan kalau ini dibiasakan, ya, hal-hal besar pun akan datang dengan mudah. Begitu mendekati lampu lalu lintas, kemudian berubah, ya menjadi hijau, luapkan perasaan kita. Begitu menemukan tempat duduk yang kosong, di kereta api atau di bis, luapkan perasaan kita. Coba belajar bersyukur, sekecil apapun yang terjadi pada kita. Dari situlah kita akan belajar untuk menarik semua yang kita inginkan dalam hidup akan datang berulang-ulang, secara serta-merta. Coba bersyukur atas indera kita, nafas kita, kaki kita, tangan kita, pikiran yang hebat ini. Maka kita akan melihat bahkan diri kita itu sebagai keajaiban. Coba. Selama ini apa yang kita lihat dari diri kita? Bahkan kita sering tidak memantaskan diri kita. Begitu orang lain mengatakan kamu hebat, malah kita diam. Begitu orang lain mengatakan kamu juga bisa mencapai ini. Wah, itu enggak mungkin. Diri kita bahkan sering tidak dipantaskan oleh kita sendiri. Coba, sekarang,
Tafakuri semua bagian dari tubuh kita. Mulai dari indera kita, nafas kita, kaki kita, tangan kita. Beri waktu. Dalam sehari, 2-3 menit untuk menafakuri semua berkah yang diberikan lewat tubuh kita. Hanya dalam waktu yang singkat, para sahabat akan menemukan bahwa ternyata diri saya ini bukan sekedar tubuh. Tapi diri saya ini adalah keajaiban semesta. Saya masih ingat ya, guru-guru saya mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah karya agung. Saya yakin seorang guru mengatakan bahwa tubuh ini adalah karya agung. Setelah beliau tentu saja ya mengetahui semua rahasia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betapa luar biasanya tubuh kita. Bahkan dunia kedokteran sampai sekarang terus berkembang. Tidak ada henti-hentinya. Penemuan terus berkembang. Soal rahasia tubuh ini. Gak ada habis-habisnya. Dan saya yakin tidak akan ada habisnya. Ya, semakin canggih dunia kedokteran, semakin menemukan begitu banyak rahasia tentang tubuh. Bahkan orang-orang yang tekun di bidang itu mengatakan mungkin tidak tahu apa-apa. Itulah hebatnya ya, orang-orang yang sudah mencapai kesadaran seperti itu. Bahkan semakin banyak ilmunya, dia semakin tidak tahu apa-apa. Para sahabat, bersyukurlah atas rumah yang kita tempati, sekecil apapun. Mobil yang kita miliki, keluarga, teman, pekerjaan, bahkan punya hewan peliharaan di rumah. Yang penting hewan peliharaannya jangan sampai tersiksa. Kalau ikan, melihara ikan di habitatnya, di air, ya nggak masalah. Tapi melihara burung, di kandang burung, hati-hati tuh bisa bermasalah. Kalau burung itu bernyanyi, hati-hati. Kita aja bilang nyanyi, siapa tahu dulu burung sedang berdoa. Ya, gimana caranya supaya dia bisa lepas? Ya kan? Hati-hati itu. Kita aja yang tidak bisa menangkapnya. Ya, karena kita tidak mengerti bahasanya. Kita bersyukur atas matahari, air, makanan, udara, pohon, bunga, tanaman, bahkan hujan, tidak hujan, planet bumi yang indah ini. Bersyukur. Maka lama-kelamaan kita akan jatuh cinta. Jatuh cinta pada kehidupan ini. Bersyukurlah ketika kita bisa tidur lelap. Sementara banyak orang lain juga ya, untuk tidur aja susah. Urusan berjalan lancar, fasilitas listrik di rumah kita, luar biasa ya. Bisa hidup setiap hari. Ya. Ketika kita berhenti bermain dan tidak lagi menikmati kesenangan, seperti ketika kita masih kanak-kanak, akibatnya hidup menjadi sangat serius. Makanya kalau hidup sudah serius, hati-hati. Serius akan menarik yang serius. Like attracts like. Makanya hidup itu jangan terlalu serius. Kita harus seperti anak-anak ya. Anak-anak. Anak-anak, coba lihat anak-anak ya. Anak-anak itu hadir di sini saat ini sekarang anak-anak seperti itu. Makanya coba lihat anak ya. Anak itu kan berkahnya luar biasa. Gak memikirkan baju, baju datang. Betul nggak? Tidak memikirkan makanan, ya makanannya malah disediakan orang tua. Jadi anak itu adalah manusia-manusia yang tanpa upaya, tapi mereka mendapatkan berkah yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu serius ya, bermain saja. Nah makanya hati-hati ya, serius akan menarik keseriusan. Jadi tidak ada yang mustahil ya bagi yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Segala yang mungkin kita butuhkan atau inginkan, bahkan sudah menjadi milik kita. Tugas kita cuma satu, pancinglah ya dambaan kita itu agar mewujud dengan membayangkan dan merasakan bahwa itu seakan-akan sudah terpenuhi. Itu cara kita memancingnya. Bila yang kita inginkan itu belum dapat, itu hanya soal waktu. Yang kita perlukan adalah mengalami frekuensi perasaan yang sama dengan frekuensi yang kita inginkan itu. Makanya dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 sudah kita kenal dan sering dibacakan banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. La azidannakum. Jadi ternyata ya, apa yang disampaikan oleh Quran juga sama. Syukurlah yang bisa menggandakan semua yang kita inginkan. Nah, tetapi jika kamu kufur, nah kufur itu apa?
Kufur itu bukan ingkar. Tapi kufur itu kita lebih banyak ya mengungkapkan ya yang negatif lewat pikiran dan perasaan kita. Makanya ketika lebih banyak mengungkapkan yang negatif ya dengan pikiran dan perasaan kita, apa yang terjadi? Maka kita memberlakukan hukum tarik-menarik. Semua hal yang negatif akan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Maka itu yang disebutkan azabi lasyadid. Jadi syukur itu apa? Sekali lagi, syukur adalah mengungkapkan kekuatan positif. Syukur adalah mengungkapkan cinta sedalam-dalamnya terhadap apapun yang terjadi. Sekecil apapun yang kita inginkan, ungkapkan terima kasih yang dalam dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita lebih banyak mengungkapkan yang negatif dengan pikiran perasaan kita, itu yang dikatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya ketika kita mendapatkan yang negatif dalam hidup kita, itu bukan azab dari Allah. Itu sebetulnya ditarik oleh pikiran dan perasaan kita sendiri karena kita mengalami ketiadaan cinta. Jadi syukur itu sebetulnya adalah mengungkapkan cinta. Syukur itu artinya adalah menemukan cinta dan kemudian kita mencintainya. Syukur adalah mengungkapkan sebanyak-banyaknya perasaan positif pada apapun. Maka dengan demikian hukum tarik-menarik akan melayani kita. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima. Inilah para sahabat episode yang ke-8. Kunci rahasianya adalah 2. Yang pertama, jatuh cintalah pada kehidupan. Yang kedua, ungkapkan rasa syukur. Perbanyak mengungkapkan pikiran dan perasaan positif terhadap apapun. Jangan coba-coba mengungkapkan pikiran perasaan negatif. Karena itulah azabil syadid. Kita akan menemukan begitu banyak ya penderitaan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di episode yang ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.